Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Uswatun Hasanah, dan ketiga teman saya yaitu Rizky Meita, Reni Raudatul, dan Agnes Talia. Pembahasan yang pertama yaitu proses pengangkatan khalifah. Sebelumnya yang perlu kita ketahui yaitu proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, beliau tidak meninggalkan surat wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau memimpin umat Islam. Beliau menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslim sendiri. Karena itulah, belum lagi jenazah Rasul dimakamkan, tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, dan disitulah terjadi musyawarah antara kaum Muhajirin dan Ansor, dan akhirnya terpilihlah Khalifah Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Khalifah Abu Bakar merasa umurnya sudah tidak lama lagi, beliau berniat ingin mencari calon pengganti beliau sebagai khalifah. Khalifah Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab dan meminta persetujuan dari beberapa sahabat. Setelah berdiskusi, akhirnya para sahabat bersepakat bahwa Umar bin Khattab adalah pengganti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, yaitu pembahasan kita kali ini adalah proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Menjelang wafatnya Khalifah Umar, beliau membentuk dewan untuk memilih dan menjadi calon khalifah pengganti beliau. Dewan tersebut berjumlah 6 orang, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tolhah, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. Setelah ke-6 orang tersebut berkumpul, mereka bermusyawarah dan akhirnya bersepakat memilih Khalifah Utsman bin Affan sebagai pengganti Khalifah Umar bin Khattab dengan pertimbangan usia Utsman bin Affan yang lebih tua dari sahabat-sahabat lainnya. Yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali dibaiat oleh orang Muhajirin, Ansor, dan orang-orang yang hadir pada hari pembaiatan itu. Kemudian pembaiatan tersebut disebarluaskan kepada semua umat Islam dan semua umat menyetujui, kecuali Muawiyah, karena Muawiyah ingin menuntut agar para pelaku pembunuhan Utsman diadili terlebih dahulu. Pembahasan yang kedua yaitu perluasan wilayah pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, perluasan wilayah pada masa Utsman bin Affan. Wilayah perluasannya meliputi wilayah Khurasan yang dipimpin oleh Sa'ad bin As dan Huzaifah bin Yaman. Yang kedua yaitu wilayah Armenia yang dipimpin oleh Salam Rabi'ah al-Bahli. Yang ketiga yaitu wilayah Afrika Utara atau Tunisia dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Yang keempat yaitu wilayah Rey dan Azerbaijan yang dipimpin oleh Walid bin Uqbah.
Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu tidak terjadi perluasan wilayah, karena pada masa itu banyak terjadi fitnah dan juga perpecahan umat Islam, sehingga Khalifah Ali bin Abi Thalib lebih memfokuskan untuk mempersatukan umat kembali akibat adanya perpecahan tersebut. Jadi tidak ada perluasan wilayah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pendewanan dan penetapan Mushaf Utsmani. Umat Islam pada masa pemerintah Khalifah Utsman bin Affan tinggal dalam wilayah yang luas dan terpencar-pencar, seperti di Mesir, Irak, Hijaz, dan sebagainya. Penduduk masing-masing daerah tersebut kadang-kadang membaca ayat-ayat Al-Quran menurut bacaan yang mereka pelajari dari tokoh-tokoh sahabat yang terkenal di wilayah mereka. Contoh Syria. Penduduk membaca Al-Quran menurut bacaan Ubay bin Ka'ab. Penduduk Kufah membaca Al-Quran menurut bacaan Abdullah bin Mas'ud, dan penduduk wilayah lain membaca Al-Quran menurut bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Persoalan timbul karena tidak jarang terdapat perbedaan bacaan di antara mereka. Bahkan perbedaan tersebut sering menimbulkan penyelesaian di kalangan umat Islam. Untuk mengatasi persoalan itu, Khalifah Utsman bin Affan membentuk sebuah tim yang bertugas untuk menyalin dan membukukan ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu mushaf resmi yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Mushaf hasil kerja dari tim kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan disebut dengan Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani yang sampai ke tangan kita pada zaman sekarang ini. Kekacauan dan konflik politik. Masa Khalifah Umar bin Khattab berakhir tahun 23 Hijriah. Selanjutnya digantikan oleh Utsman bin Affan dari tahun 23 sampai 35 Hijriah. Dalam masa 6 tahun pertama, segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Masa pertengahan kedua pemerintah Utsman, dunia retak dan ditimpa perpecahan. Ini disebabkan oleh kebijaksanaan Utsman dalam mengenai para gubernur yang diangkat Umar. Beberapa kebijakan yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan diantaranya adalah: 1. Khalifah Utsman bin Affan memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqqas dari jabatan gubernur Kufah, dan kemudian jabatan tersebut dipegang oleh Walid bin Uqbah, adalah saudara seibu dengan Khalifah Utsman. Kedua, Khalifah Utsman memberhentikan Abu Musa al-Asy'ari dari jabatan gubernur Basrah, kemudian diganti dengan Abdullah bin Amir. Pejabat baru adalah putra pamannya. Ketiga, Khalifah Utsman memberhentikan Amr bin As dari jabatan gubernur Mesir dan digantikan oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Pejabat baru adalah saudara sepesusuan Khalifah Utsman. Yang keempat, Khalifah Utsman mengangkat Marwan bin Hakam sebagai sekretaris Khalifah. Marwan merupakan tokoh Bani Umayyah yang sangat fanatik terhadap keturunan. 5. Khalifah Utsman mengukuhkan jabatan Muawiyah bin Abu Sufyan kepada gubernur Syria. Bahkan wilayah kekuasaan diperluas keluar Syria, yaitu Palestina. Keenam, Khalifah Utsman sering membelanjakan uang kas bait al-mal secara boros atau tanpa perhitungan apabila dipergunakan untuk kepentingan orang-orang yang berasal dari keturunan Bani Umayyah. Kekacauan dan konflik politik pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Umat Islam sebenarnya berharap agar konflik di masa Utsman selesai di tangan khalifah baru. Namun harapan umat Islam keliru. Justru pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib diwarnai banyak konflik antara para sahabat. Faktor penyebab terjadinya konflik adalah: pertama, kelompok yang melakukan demonstrasi Khalifah Utsman bin Affan ikut membaiat Ali bin Abi Thalib, termasuk orang yang membunuh Utsman dan provokator demonstrasi. Mereka memikul tanggung jawab kericuhan dan kekacauan tersebut. Oleh sebab itu, keikutsertaan mereka dalam pemilihan khalifah menyebabkan terjadinya kekacauan besar. Kedua, sikap netral para sahabat senior dalam pembaiatan kepada Ali. Sikap netral itu memang menurut mereka merupakan niat baik dengan tujuan mencegah timbulnya fitnah.
tetapi ternyata berakibat fatal karena menimbulkan fitnah baru. Ketiga, munculnya tuntutan terhadap pelaku pembunuhan Utsman bin Affan oleh kelompok Aisyah, Tolhah dan Zubair di satu sisi dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan di pihak karena kondisi Ali yang tidak memungkinkan untuk mengamini tuntutan. Maka terjadilah perang yang menyulut antar kelompok, seperti kelompok pemerintah Ali yang dilawan oleh kelompok Aisyah dan Zubair, lalu dilanjutkan dengan perlawanan Muawiyah terhadap Sayyidina Ali. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali terjadi beberapa permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perang. Yang pertama adalah Perang Jamal, yang terjadi pada tahun 36 Hijriah atau 656 Masehi. Penyebab terjadinya perang di antara Khalifah Ali melawan Aisyah adalah karena perbedaan yang terdapat antara Sayyidina Ali, Muawiyah, Tolhah, Zubair, dan Aisyah dalam penyelesaian kasus pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Perang Jamal juga merupakan perang yang pertama kali yang terjadi antara sesama kaum muslimin. Perang ini merupakan salah satu tragedi yang paling menyedihkan dalam sejarah umat Islam yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Karena dalam perang ini Ali bertempur melawan Aisyah, yang tidak lain adalah istri dari Rasulullah sekaligus ibu mertuanya. Selain itu juga dua sahabat Nabi yaitu Tolhah dan Zubair yang gugur dalam peperangan itu. Yang ketiga adalah Perang Nahrawan. Perang ini terjadi pada tahun 38 Hijriah atau 658 Masehi, yang terjadi di antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kaum Khawarij. Penyebabnya adalah kaum Khawarij yang pada awalnya memaksa Ali untuk menerima perjanjian dengan Muawiyah, ternyata merasa tidak puas dengan keadaan setelah perjanjian itu diberlakukan, sehingga terjadilah perang. Tahkim Siffin dan perpecahan umat Syiah, Khawarij, dan pendukung Muawiyah. Dalam sejarah Islam diterangkan bahwa perpecahan golongan itu mulai memuncak setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, sebagaimana dikatakan oleh Hudari Bik. Hal itu yang menjadi sebab perpecahan pendapat kaum muslimin, yaitu satu golongan yang dendam atas Utsman bin Affan dan mereka adalah orang-orang yang membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan satu golongan yang dendam atas terbunuhnya Utsman dan mereka adalah golongan yang mengikuti Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Setelah peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, perpecahan semakin memuncak sehingga terjadilah Perang Jamal, yaitu perang antara kubu Ali dengan kubu Aisyah, dan Perang Siffin, yaitu perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Berawal dari itulah akhirnya timbul berbagai aliran dalam umat Islam. Masing-masing kelompok juga terpecah belah menjadi beberapa kelompok, di antaranya yakni Khawarij. Ialah suatu sekte atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam Perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan kelompok Bughat atau pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan mengenai persengketaan khalifah. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai masa Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.